Tercium aroma serampangan, pembangunan sirkuit Formula E harus molor dari target karena tidak aman, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Artinya bahwa target itu sebelum tutup bulan ini agak mundur dikit 2-3 hari karena ada review dari panitia internasional Pak Iron ya. Jadi sekitar awal April sudah selesai. Nah berikutnya tribun, pedok dan lain-lainnya perkiraan saya selesai ya 1 Mei ya. Semuanya 100% 1 Mei. Ya, trek ini direncanakan harus selesai di awal April. Sehingga sesudah April kita masih punya waktu 2 bulan sampai dengan balapnya. Balapnya tanggal 4 Juni. Percepatan waktu dengan skema 7 hari dan sehari dilakukan 24 jam dan semoga dalam kisaran yang ditetapkan oleh kontrak kerjasama dengan penyelenggara kontraktor adalah 54 hari. Mudah-mudahan lebih cepat dan saya juga meminta kepada kontraktor untuk pertambahan orang. Jakpro yakin 3 bulan sirkuit Formula E bisa jadi, Pak? Bisa jadi. Apa maksudnya, Pak? Jadi kan kita itu Juni kan? Iya. Juni. Nah, track ini kan ada aspal, ada pendukungnya. Nah, fasilitas pendukung seperti misalnya barriernya, kemudian fence-nya, kemudian ada namanya Tech Pro untuk keselamatan itu sudah ada semua. Itu sudah kita beli sejak tahun 2019-2020. Tinggal dikirim ke sini. Ada sebagian yang ada di Cikarang, itu sudah ready semua. Terus ada beberapa yang dari Cina juga akan segera kita impor. Jadi yang tadi saya bilang 3 bulan itu adalah dari sejak kita penunjukan kontraktor sampai ini selesai itu ditargetkan 3 bulan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang unik bin menarik. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan beda banget dengan yang dia janjikan. Seperti halnya ajang balap Formula E yang awalnya akan dipastikan rampung pada bulan Maret ini. Akhirnya mundur di bulan berikutnya. Seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, penyelesaian pembangunan lintasan Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara mundur dari rencana awal. Target yang sebelumnya rampung akhir Maret kini tergeser ke awal April. Hal tersebut menurut Syarif dikarenakan ada review dari pihak panitia. Artinya bahwa target itu sebelum tutup bulan ini agak mundur dikit 2-3 hari karena ada review dari panitia internasional Pak Iron ya. Jadi sekitar awal April sudah selesai. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif saat meninjau progres pembangunan lintasan Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Jumat 24 Maret. Informasi itu diterima Syarif dari pihak PT Jakpro saat meninjau progres pembangunan. Sebelumnya PT Jakpro mengatakan bahwa waktu pengerjaan proyek selama 54 hari terhitung dari 3 Februari 2022 hingga 28 Maret 2022. Sirkuit akan dibangun dengan panjang 2.400 meter dengan jumlah tikungan sebanyak 18 dan panjang trek lurus sekitar 527 meter. Menurut Syarif, berdasarkan informasi PT Jakpro, penyelesaian molor karena ada beberapa review dari Federation Internationale Automobile atau FIA. Review itu untuk memastikan keamanan saat balapan mobil listrik tersebut. Desainer sirkuit yang juga membantu proses desain sirkuit Formula E, Irawan Sucahyono mengonfirmasi penjelasan yang disampaikan oleh Syarif. Menurut Irawan, usai ditinjau FIA memang ada sedikit perubahan. Sampai saat ini progres pembangunan diklaim sudah mencapai 87%. Seluruh lintasan juga telah dilapisi aspal concrete binder course atau ACBC dengan ketebalan 7 cm. Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Syarif tersebut memang benar alasan yang sesuai di lapangan atau tidak. Karena dari alasan yang diungkapkan terkait Formula E pasti ada saja janggalannya. Entah itu dari segi biaya ataupun dari segi pengerjaannya. Seperti halnya soal kapasitas penonton. Dilansir dari laman Kompas, Komite Pelaksana Formula E Irawan Sucahyono mengatakan, kapasitas tribun sirkuit Formula E akan disediakan untuk penonton langsung. Jumlahnya sekitar 10.000. Dia mengatakan angka tersebut bisa bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada dan sesuai dengan hasil peninjauan dari tim Formula E Operations. Namun kapasitas tribun yang akan disediakan tersebut jauh lebih rendah dari target penonton yang diungkapkan sebelumnya oleh Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Widi Ahmad Yasto.
Pada konferensi pers Rabu 22 Desember tahun lalu, Widi mengatakan diperkirakan akan ada 50.000 penonton yang langsung menyaksikan gelaran Formula E dari tribun. Widi bahkan dengan sesumbar mengatakan akan menggunakan area Ancol secara keseluruhan karena sulit mengendalikan massa penonton yang diperkirakan membludak. Widi juga mengatakan untuk masyarakat yang tidak kebagian tempat menonton secara langsung, siaran Formula E bisa disaksikan di layar kaca. Begitulah jika dalam membuat sebuah program, Pemprov DKI terkesan ngasal tanpa ada persiapan atau perencanaan yang matang. Sebagai bukti, pemilihan lokasinya saja asal-asalan. Tentu masih segar di ingatan kita kalau Formula E ini awalnya mau digelar di Monas. Pengaspalan sirkuitnya pun sudah dimulai kala itu. Termasuk ratusan pohon sudah ditebangi. Gak taunya lokasi sirkuit itu cagar budaya. Dan sekarang terbukti lagi tanpa ada yang meminta, pihak panitia langsung membongkar ketidakprofesionalnya dalam mengerjakan sebuah program. Dan Anies bakal tenggelam bersama nama Formula E. Bagaimana menurut Anda?